mustaqbilal qiblati halih madhep kiblat. Beberapa golongan di luar NU berfatwa tidak perlu madhep kiblat. Bahkan mayite diurep nih. Terus tanpa diberi kayu atau peti, mayit diurep nih langsung diuruk tanah. Terus diidek-idek. Nah, jadi durung digepuki wis penyet. Itu keyakinan mereka, ya sudah. Rawawus nyeritakake sapa Muslimun Imam Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu satune Sa'd bin Abi Waqqas qala ngucap dawuh fi maradi mautih ketika sakit yang menyebabkan kematiannya, istilahnya sakit pati, maksudnya sakit sampai apa? Dan itu sakit yang membuatnya mati. Yang boleh dawuh, alhidu, buatlah liang lahat li buat aku, lahdan dengan benar-benar membuat liang lahat. Wansibu, pasang ngedekno sira kabeh alaya atas diriku allabina batu merah boto nasban dengan benar-benar ngadek. Jadi enggak perlu dieris, dicor, cukup maesaniku dipasang boto. Kama suni'a, seperti yang dilakukan bi Rasulillah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih liang lahat itu? Walahdu liang lahat huwa adalah asyaqqu ngerong tahtal janibil qibli, bagian bawah sisi kiblat. Sisi kiblat itu etan apa kulon? Halo? Kiblat itu loh. Etan apa kulon? Nah, bagian bawah kiblat dierong minal qabri dari apa? Galian kubur. Itu namanya lahdun. Wa yusallu dan dilepas min qibali ra'sih dari sisi dari arah kepalanya dirifkin dengan pelan. Mayit dimasukkan ke liang lahat, terus tali yang mengikat kepala itu dilepas pelan-pelan sampai pipinya buka. Nah, pipinya itu nanti numpang tanah, itu loh. Jadi berbantal tanah langsung. Supaya berbantal tanah, ini dilepas ikatan kepalanya, terus kafan yang nutupi pipi dilepas. Dirifkin dengan alon-alon, ojo kasar-kasar, sewet, terus lecet, ojo ngawur. Rawa meriwayatkan Abu Dawud bi isnadin sahih anna Abdullah ibn Yazid al-Khatmi as-sahabi adkhala al-Harith, dia memasukkan si Harith mati, mayitnya Harith dia masukkan al-qabro ke kubur, min qibali rijlayil qabri, dari sisi kakinya kuburan, cara kene sing kidul dhisik. Wa qala dan mengucap, hadza minas sunnah, ini bagian dari sunnah. Salah satu hikmahnya, ini kepalanya mayit nang utara, alor, sikile nang kidul, sing dilebokne nang ronglon sikile sik. Sapa ngerti ana jugruk atau ambles itu enggak sampai ngenai kepalane. Ya kan? Andai ternyata tanah itu enggak terlalu kuat, jugruk paling-paling mek kur ngenai sikile didudut maneh gampang. Nek sing mau lebokne rong sirahe dhisik ambrol, kerepotan namanya.
Ngerti ya? Jadi adabe dijogo-jogo antisipasi keetanai ambles, makanya sing dilebokne bagian selatan dulu kakinya. Wis ngerti? Waqala dia mengucap hadza minas sunnah, yang begini ini bagian dari sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu mengucaplah alladzi alhaju orang yang menguburnya sambil menurunkan jasad mayit, mengucap apa? Bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Pisan kas. Bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa telah meriwayatkan Abu Dawud wa Turmudi wa hassanahu, Imam Turmudi menilai hasan terhadap hadis ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'al mayyit, adalah Nabi ketika menaruh mayit fil qabri, di kubur, qala Nabi mengucap apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Wa yudja'u, dan dibaringkan miring mayit fil qabri, di kubur, ba'da an yu'ammaqa, setelah digali dalam kubur itu, qamatan babastah, sak detek sak pengawe. Qama itu setinggi orang berdiri, plus sak pengawe tangan gini. Jadi juru banget duduk kuburan. Sama tingginya 160 sekian, tambah tangan begini. Berarti hampir 2 meter. Minimal sekitar berapa ini? Ada 190 begini. Nah, begitu. Aman. Nek cetek-cetek, engko mayite melayu. Muga-muga selamat kabeh. Ai maksudnya qadra irtifa'i insan. Kira-kira setinggi orang berdiri, mu'tadilit tuli, yang sedang normal tingginya. Normal itu berapa meter? Wong normal. Nek 2,5 meter kan keduren mung. Masukno wong dhuwure 2,5 meter. Nek 1 meter seperempat kendeen. Ya sak Marzuki inilah. Sedengan. Rafi'a yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya, ilal a'la, ke atas. Jadi segini tadi ya. Rawa meriwayatkan Abu Dawud wa Turmudi wa qala hasan sahih an Hisham bin Amir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fi qatla Uhud, bersabda tentang orang-orang yang terbunuh jadi korban di perang Uhud. Apa kata Nabi? Ihfiru, galilah olehmu, wa usi'u, jembarkan galiannya, wa ahsinu, dan baguskanlah. Sing api nduduki nguruk barang ya sing api alon-alon aja bral-brol ae. Wa yusattahu, dan diratakan al-qabru, kubur. Jadi diuruk, aja syukur diuruk, setelah diuruk rodok dirotokne api ngono lho. Wala yubna alaihi, dan tidak usah didirikan bangunan di atas kuburan, ora usah ditembok. Saya melihat makamnya Mbah Hasyim As'ari,
Gus Dur, lingkungan Tebuireng itu ada pagar, tapi pas makamnya ya makam gitu tok, nggak pakai dicor, nggak pakai diapa-apa no, ya. Walai jasasu tidak dieris, ora dilepo, ora dieris, cara saiki dicor ya. Linahi karena adanya larangan an hadza tentang hal yang demikian ini. Dan larangan itu ketika dikubur di pemakaman umum yang mana semua rakyat berhak dikubur di situ. Tanah wong akeh dadak mok cor ngawut ae. Rawa telah meriwayatkan Muslimun Imam Muslim wa ghairuhu dan selain Imam Muslim anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ali dawuh kepada siapa li Abil Hayyaj Al-Asadi ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat aku akan mengutusmu alama berdasar apa-apa, berdasarkan prinsip ajaran ba'athani yang telah mengutus aku alaihi atas ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa prinsipnya? Allah tada'a timsalan, hendaknya kau jangan membiarkan patung illa tamastahu kecuali engkau mesti menghapusnya, hilangkan patung-patung. Dan yang paling enak model Wali Songo, orang masyarakat ditauhidkan dulu. Ketika simbol keyakinan patung sudah terhapus dari hati masyarakat, maka masyarakat itu sendiri yang menghilangkan patung. Sehingga andai patung-patung di Jawa hilang, maka wali-wali enggak bisa dipersalahkan. Wong sing ngilangi wong Jawa dhewe. Ngene iku Mas. Kalau zaman dakwah nang Papua nang patung mau keprui, nang besok-besok bagi para sejarawan sama disalahkan. Ini yang menghancurkan, menghilangkan bukti sejarah. Mending hapuskan patung itu di hati mereka, tauhidkan mereka, hapus kemusyrikan. Kalau mereka sudah full bertauhid, kan ya dirusak-rusak dhewe karo guyu lah apa aku menyembah kon. Sama yang dakwah aman-aman. Ngerti ya? Hendaknya kau tidak membiarkan patung kecuali engkau menghapusnya. Wala qabrun musrifan, tidak pula melihat kubur yang tinggi dicor itu. Illa sawaita kecuali engkau meratakannya, maksudnya dihilangkan cornya. Kalau itu di pemakaman umum. Timsalan maksudnya suratan patung, wal muraduhuna yang dimaksud di sini adalah makana lidhiruh, patung untuk sesuatu yang punyanya nyawa, mematung manusia. Tamas tahu maknanya mahau tahu, engkau menghapusnya. Au daros tahu, atau engkau menghilangkannya, memunahkannya, menghilangkan. Musrifan maknanya murtafian, kuburan yang dicor tinggi. Sawaitahu maksudnya kau ratakan ma'al ardi sama dengan tanah, biritifa'in qalil dengan munduk-munduk sedikit. Jadi kayak kuburan ini kan munduk didik. Warawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu qala mengucap si Jabir naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa
dilepo, diiris al-qabru kubur. Wa an yuq'ada dilunggui alaihi kuburan. Mohon proses pemakaman wong ewon-ewon akhirnya padha lungguh kuburan. Jadi kuburan yang diiris, dicor akhirnya dosane merembet-merembet. Ngecor di pemakaman umum iku dosa. Gara-gara ana core akhirnya dilunggui karo wong-wong. Talek core nyaman pisan, gak lungguh tok, gendaan pisan. Nah, yang nang kuburan Cina kan dicor gede-gede. Iku gawe gendaan pisan. Aduh. Piye? Pas enak-enak gendaan terus pocong tekom. Wa ayyubna alaihi, dan Nabi melarang dibangun di atas kuburan. Yujassas maknanya yudha'u alaihi al-jissu. Yudha'u diletakkan alaihi di atas kubur al-jissu, lepo, ris. Bahwa mayusamma bil jibsin. Nek kono ngarani jibsin. Fama baluka biwatir rukham, kalau sekedar nembok ngeres saja haram, fama baluka terus bagaimana pendapat Anda biwatir rukham dengan menaruh cor-coran timah, perunggu, wanahwi dan yang semisalnya. Warafil kubri, lalu membangun tinggi-tinggi kuburan, watazyinihi malah menghiasinya di pemakaman umum. Waduh. Ba'da hadzal nahyi sharih, padahal sudah ada larangan yang terang min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala syakka, tidaklah ragu, annau bahwasanya membangun di atas makam di tanah umum haramun iku haram limukhalafati sunnah, karena menyalahi sunnah, bertentangan dengan sunnah tuntunan Rasul. Wama, dan karena apa-apa fih yang ada dalam pembangunan makam min idha'atil mal, yakni menyia-nyiakan harta, malih ra ono gunane, al manhi anhu, yang mana hal itu dilarang syar'an menurut syarat. Wala ba'sa, enggak apa-apa, bil bukain nangis alal mayiti atas mayit. Besok mbak, bojomu mati, enggak apa-apa nangis, tapi misek-misek. Untuk ora oleh berok-berok. Min ghairi naukhin, tanpa niyahah. Niyahah itu sambil bersuara keras, teriak-teriak bersuara keras, ngucap-ngucap sehingga api. Itu namanya niyahah. Ya Allah, Pak. Wah, anak akeh lagi mati, mbok mati biyen-biyen pas aku sik enom. Gampang payu nih, ini tuwek anak akeh lagi mati ngrepotne Pak. Karo bengok-bengok ngomong ngono kuwi iku jenenge nauh niyahah, ratapan model jahiliyah ngono kuwi. Tiru-tiru mas-mas tasawuf tingkat tinggi. Bojone mati ora susah blas mesem. Hatine ridho tenan, ikhlas tenan. Ya pernah? Iku ikhlas apa kesempatane? Modus. Wala syakki jaibin, dan tanpa nyuwek-nyuwek merobek-robek kerah baju. Jadi mengekspresikan ketidakridhoan atas musibah itu, bengok-bengok ngomong sing elek-elek karo rambut tuh. Itu haram yang begitu itu. Ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Rawat telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun,
annahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka ala waladihi Ibrahim, menangisi putranya yang namanya Ibrahim qabla mautih, sebelum matinya. Kenapa? Lamma ra'ahu, ketika Nabi melihat putranya, anaknya loh mas, anak kandungnya, Nabi kuat mentalnya, roh anak dewi, ya judu binafsih, sedang merenggang nyawa, proses cabut nyawa, ya Allah, nyawa anaknya. Sama mentolong delok anakmu mati. Roh menukui Nabi nangis. Sahabat protes, Nabi tirose kon sabar. Barang sampean dhewe susah anake mati kok nangis. Waqala Nabi dawuh, innal aina tadma, sungguh mata berlinang mencucurkan air mata, wal qalba yahzan, hati ini sedih. Tapi meskipun hati sedih mas, kami tetap dalam kendali emosi. Wala naqulu, kami tidak mengucap illa ma yurdi rabbana, kecuali ucapan yang membuat ridho Allah. Ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna sugulah kamina bifirokika, dengan berpisah denganmu, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Siapa Ibrahim? Anaknya. Sungguh kami semua la mahzunun, benar-benar sedih. Boleh nangis misek-misek, tapi ngucape ngono ae. Ojo cilik digedhekne, loro ditambakne, bodoh di pinterne, lagi saiki mati piye to Gusti Allah. Warawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, zara menziarai an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabra ummih, kubur ibunya. Fabaka, lalu Nabi menangis. Wa abkana, dan Nabi membuat tangis man orang-orang haulahu, yang ada di sekelilingnya. Sahabat ikut menangis juga. Tapi nangis memang tanpa nauh niyahah. Apa sih nauh niyahah? Anakmu mau jenenge nauh. Padahal itu tangisan model jahiliyah. Lek nuh ya nuh, nauh. Kaya malah keliru. Modelnya saiki kan keren. Anake jenenge Laila Majnunah, keren. Padahal Laila sampel. Nek cara Blitar Laila kucluk. An-nauh, makna an-nauh, an-niyahah, kullu fi'lin aw qawlin yatadammanu izharul jaza'. Setiap ucapan, perbuatan yang mengandung unsur izharul jaza', melahirkan kengresuloan. Apa ngresulo itu? Enggak terima takdir Allah, menggerutu. Wa yunafi, dan ucapan atau perbuatan itu bertentangan al-inqiyada, kepatuhan, wal istislama, dan berserah diri, liqada'illah, kepada takdir Allah. Wa minhu, adalah di antara perbuatan yang terkesan enggak terima, menggerutu ngresulo, syakul juyub, merobek-robek kerah baju,
Walatmul khudud, menampar-nampar pipi. Kan ngono to ekspresi. Ya. Wa nahwuha atau wa nahwiha dan yang semisalnya. Wa kullu dzalika, semuanya perbuatan ucapan yang kayak begitu muharramun adalah diharamkan fi syar'illah, dalam syariat Allah. Rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa tir'un min jarab. Wanita yang melakukan nauh niyahah idza lam tatub, apabila dia tidak bertaubat qabla mautiha, sebelum kematiannya, tuqamu, maka dia disuruh berdiri yaumal qiyamah, di hari kiamat, wa 'alaiha, sedang atas perempuan yang kayak begitu sirbalun, pakaian min qatiranin, dari blended aspal, wa tir'un, pakaian baju menutup seluruh tubuh, min jarobin, dari pakaian yang gatal. Maksudnya yusallatu, dikuasakan, ala a'dha'iha, menyakiti, mengganggu seluruh anggota tubuhnya, al jarobu gatal, wal hikatu, ya gatal, kukur-kukur, bihaitsu, sekiranya yughati, gatal itu menutupi, memenuhi badana, ke seluruh sak kujur tubuhnya, taghtiyata dir'i, seperti menutupnya baju gamis. Wa huwa makna dir'un adalah al-qamisu, gamis. Wa fi maknahu, semakna dengan ini, asirbal, pakaian. Sirbal itu juga pakaian gamis. Wal qatiran, qatiran itu adalah nau'un, satu jenis, min samkhil asjar, dari getahnya pohon yang biasanya untuk ngolesi perahu ben enggak bocor. Mirip-mirip biasa diolesi aspal ngene. Ben enggak bocor. Gathik guatel. Tutla, diolesi bihi, dengan getahnya pohon tadi, al-ibilu, unta, idza jaribat, ketika unta itu korengen, gatelan. Warawat, dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukanlah golongan kami bukan pengikut sunnah kami, orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, wada'a, dan berok-berok, menyeru-nyeru, bidakwal jahiliyah, dengan seruan jahiliyah. Latoma, maknanya doroba, memukul pipi, jenenge apa? Menampar-nampar, ngampleng. Bahasa Jawa ini apa? Nonyo. Apa? Tak tayar. Al-juyub, jam'u jaib. Jamaknya jaib, wa huwa fathatus saub, bukaan baju, min jihadil unuk, dari arah leher, namanya kerah baju. Maksudnya syaqqa, dia merobek-robek siapa pakaiannya, min nahiyatil jaib, dari arah kerah baju, dari arah kerah. Bidakwal jahiliyah, maksudnya qala, dia berucap, ucapan-ucapan, kana yaqulu ahlul jahiliyah, yang mana ucapan itu dulu diucapkan oleh orang-orang zaman jahiliyah. Mislu, contohnya, wa adudah, suaminya mati, bapak rumah tangganya mati,
Anak-anak istri ngucap, wah aduh. Ini apa? Yang paling menentukan ekonomi keluarga itu apa namanya orang? Apa? Tulang. Waduh, tulang punggung ekonomi kami kok mati. Mari ngene mangan opo? Wong jahiliyah ora percaya ana Gusti Allah. Ya sanatal bait, wahai tulang punggung keluarga, sandaran keluarga, kok mati, kok mentolone? Ya aku mau, Pak, ya anak 15 lagi mati. Lah sapa sing ngopeni anak sakmene kae? Dikira Gusti Allah ra iso menehi mangan bocah sakmono kae. Wa nahwiha dan ucapan-ucapan lain yang semisalnya. Wis. Alhamdulillahirabbil alamin.